Salam guru penggerak. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Bowai akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee bersama saya Yosef Buli, unit kerja SMP Santo Clemens Bowai. Saya Edita Uta, unit kerja SDK Natanage Bowai. Saya Yuliana Nangaboa, unit kerja SDK Watu Gase. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Salam. Kabarnya baik-baik. Kesempatan ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual kita hari ini. Kesempatan ini juga saya akan mengamati proses coaching yang dilakukan oleh ibu, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching menanggapi atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dan meresponnya. Jangan lupa ibu harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian menggali lebih banyak potensi. Saya mulai dengan pertanyaan rubrik penilaian ya Bu ya. Rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, terima kasih Pak Yosef. Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mendengarkan aktif, maka kita bisa membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada di dalam diri si coach. Oke, baik. Bagian kompetensi yang mana? Kira-kira dari bagian kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Bagian kompetensi yang ingin diobservasi pada hari ini mungkin yang lebih spesifik itu adalah mendengarkan aktif. Ya. Tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa dengan mendengarkan aktif maka kita bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot sehingga si coachee atau coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi selama pembelajaran di sekolah. Oke, baik. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu ingin capai dalam kegiatan coaching kali ini. Saya mungkin ingin coach saya bisa menemukan model solusi dari permasalahan atau bisa menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Ya baik, terima kasih banyak. Harapan Ibu semoga bisa tercapai. Kesempatan berikutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk melakukan proses coaching. Silakan mungkin bersama dengan Ibu Yuliana. Selamat pagi Ibu Yuli. Selamat pagi Bu Edita. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, puji Tuhan. Tuhan keadaannya baik-baik saja. Baik Ibu Yuli, dengar-dengar ada yang mau Ibu Yuli ceritakan atau mau sampaikan dengan saya pada pagi hari ini. Kira-kira tentang apa ya? Benar Bu. Ya. Tapi Ibu Yuli, kita tidak punya waktu banyak nih. Waktu kita hanya 15-20 menit. Mungkin Ibu Yuli bisa bercerita tentang apa yang mau tentang permasalahan Ibu sendiri untuk kita pecahkan bersama hari ini. Baik Bu. Begini Bu, terkait dengan rekan guru saya di sekolah, kalau saya perhatikan dalam keseharian,
belum ada yang berubah terkait metode pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, masih menggunakan ceramah, metode-metode dulu. Padahal kita ketahui bersama bahwa dengan kemajuan teknologi, juga dunia yang semakin canggih, tetapi guru-guru masih tidak mau berubah. Kesannya pembelajaran itu masih belum bervariasi. Baik Ibu Yuli, mungkin saya bisa mengambil kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli tadi, bahwa guru-guru di sekolah Ibu masih belum berubah, yang itu berkaitan dengan metode mengajar, terus dengan media dan sebagainya, yang masih menggunakan metode-metode lama. Kira-kira dari percakapan hari ini, kira-kira apa yang Ibu mau dapatkan hari ini dari percakapan kita? Baik, yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini yaitu adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam proses pembelajaran. Kiranya ke depan bisa diimplementasikan pembelajaran yang bervariatif, yang menggunakan metode-metode atau menggunakan media pembelajaran yang bisa membuat anak itu lebih nyaman, lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Baik Ibu Yuli, luar biasa Ibu Yuli sudah menemukan solusi bagaimana cara untuk bisa membuat pembelajaran itu lebih bervariatif untuk pembelajaran di dalam kelas. Baik. Kira-kira perubahan yang Ibu dapatkan tadi, metode, media, atau model, itu kira-kira bisa sampai di level berapa yang Ibu sudah capai di sekolah ini? Iya, kalau di sekolah saya yang saya amati, karena memang di sekolah saya itu banyak guru-guru senior, guru tua, mereka belum bisa menguasai IT. Jadi kebanyakan masih menggunakan metode lama, metode ceramah, dan boleh saya katakan bahwa penilaian untuk di level untuk proses pembelajaran itu masih di level 6. Baik Ibu Yuli, berarti masih di level 6 ya, tapi kita butuh perubahan ya. Oke. Baik, selain metode atau cara mengajar yang mungkin yang Ibu temukan di sekolah dengan guru-guru yang senior yang belum tidak terlalu menguasai, mungkin ada solusi lain yang bisa Ibu temukan atau cara lain yang mungkin Ibu bisa dapatkan untuk keluar dari permasalahan yang Ibu temukan di sekolah ini. Kira-kira apa mungkin? Mungkin yang bisa membawa perubahan itu yang paling pertama mungkin saya harus bisa berkolaborasi ataupun bisa berbagi dengan teman-teman guru, Bapak Ibu guru, rekan sejawat yang bisa di IT, agar kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan untuk Bapak dan Ibu guru yang senior atau guru tua yang belum menguasai IT untuk mulai dalam proses pembelajaran itu menggunakan media, misalnya menggunakan ini LCD, menggunakan PowerPoint, menggunakan video-video begitu, supaya menarik anak itu atau anak itu dalam kegiatan pembelajaran itu lebih semangat. Baik Ibu, sepertinya langkah-langkah atau solusi yang Ibu temukan tadi itu luar biasa ya Ibu. Ibu sudah mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah, baik yang sudah tua maupun yang masih muda, untuk sama-sama berjuang bekerja demi
tercapainya tujuan pembelajaran Ibu di dalam kelas maupun di sekolah ini. Banyak hal yang Ibu lakukan ya, banyak hal yang Ibu lakukan, berkolaborasi, lalu mungkin penggunaan metode media yang lebih bervariasi sehingga atau video-video yang terinspirasi sehingga membuat anak itu lebih semangat dalam belajarnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu buat. Barangkali kira-kira kapan ya Ibu bisa melakukan atau bisa merealisasikan hal ini? Iya, ini menurut saya mulai minggu depan saya akan berusaha untuk langsung melaksanakan apa yang menjadi rencana saya, rencana perubahan yang bisa memotivasi teman guru atau rekan sejawat yang ada di sekolah. Oke, baik, terima kasih Ibu. Saya tunggu realisasinya atau hal-hal yang Ibu mau melakukan perubahan. Saya tunggu informasinya. Terima kasih Ibu, karena hari ini Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu alami. Terima kasih kita. Oke, baik, terima kasih berdua sudah melakukan proses coaching hari ini. Begitu semangat ya, begitu semangat dengan permasalahan yang sudah dihadapi, kemudian sudah menemukan solusi, dan akhirnya juga dengan aksi nyata yang akan dilakukan. Tetap semangat dalam menjalankan tugas. Baik, pada kesempatan ini ingin saya bertanya kepada coach tentang hasil coaching tadi. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dicapai? Kira-kira hal-hal apa yang dicapai dalam proses coaching tadi? Baik, terima kasih Pak Yosef. Berkaitan dengan proses coaching yang saya lakukan hari ini, mungkin dalam pelaksanaannya kami berdua sudah menggunakan alur Tirta, dari mengidentifikasi masalah tujuan, mengidentifikasi masalah sampai pada menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh diri sendiri. Oke, baik. Memang saya mengamati hasil pengamatan coaching berjalan tadi, alur Tirtanya dapat. Alur dapat mulai dari tujuan, identifikasi yang pada akhirnya dengan tanggung jawab. Mungkin masih ada lagi barangkali yang kompetensi yang mungkin bisa dikembangkan, dalam kegiatan proses coaching tadi. Kompetensi yang mungkin ingin dikembangkan lagi, mungkin kalau dari saya secara pribadi, mungkin saya ingin belajar lagi, mendalami lagi materi yang ada di dalam LMS tentang bagaimana kita melakukan proses coaching, baik itu terhadap teman sejawat ataupun terhadap siswa yang kita temui di dalam kelas. Ya, sangat baik. Ibu sudah punya gambaran bagaimana ketika kita melakukan proses coaching, mengatasi masalah di sekolah, dan kita bisa bekerja sama dengan teman-teman. Kiranya tetap semangat ya, tetap semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk mendidik anak bangsa. Tetap semangat, salam guru penggerak. Salam. Itu tutup. Itu satu. Selamat pagi Ibu Yuli. Selamat pagi Ibu Edita. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat ya. Ya, baik. Pada pagi hari ini saya akan melakukan observasi. Sebelumnya saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu. Dari rubrik penilaian pada kesempatan ini juga saya akan mengamati proses coaching
apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut menanggapi dan merespon pertanyaan dari coach. Jangan lupa harus sesuai dengan prinsip-prinsip coach, yaitu kemitraan dan juga menggali potensi yang ada dalam diri coach. Baik, sebelum kita melakukan proses coaching, saya ada memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Karena dengan mendengar aktif apa yang disampaikan oleh coach, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ada pertanyaan yang berikut Ibu. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi langsung oleh Ibu pada saat coaching nanti? Baik, kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi, yang pertama itu mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Pertanyaan berikut Ibu, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai dalam coach ini apa ya? Baik, jadi indikator ketercapaian dan juga tujuan pengembangan yang ingin saya capai dalam coach kali ini, yaitu saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Juga dia bisa menyampaikan dan menentukan waktu aksi nyata. Oh baik Ibu, persoalan yang dialami atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan sampai pada aksi nyata. Baik Ibu, terima kasih. Demikian pra observasi kali ini. Mungkin sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk melakukan coaching pada saat ini. Baik, selamat pagi Pak Yosef. Ya, selamat pagi Ibu Yuliana. Apa kabar hari ini? Ya, kabar baik dan luar biasa. Ya, bisa bertemu dengan Ibu di pagi hari ini. Ya, betul sekali. Dengar-dengar Bapak Yosef ada yang mau diceritakan dalam diskusi, dalam ngobrol kita kali ini. Benar begitu Pak? Ya, sangat benar Bu. Memang saya ingin mau menyampaikan permasalahan yang saya hadapi dalam hal pembelajaran di sekolah. Baik. Tapi waktu kita ini Pak Guru tidak banyak waktu. Waktunya hanya 15 sampai 20 menit untuk kita bercerita. Apa ya yang mau diceritakan Pak? Begini Bu, memang kami di sekolah ini saya mengajari SMP, yang dimana SMP itu ada tingkatan kelas 7, 8, dan 9. Saya mengalami kesulitan atau masalah yang saya amati itu ketika melakukan pembelajaran di kelas, berhadapan dengan siswa kelas 7, di mana kelas 7 ini tentunya baru tamat dari SD, yang saya alami kesulitan ketika saya mengajar mata pelajaran IPA. Di sini mata pelajaran IPA ini anak didik saya beberapa anak yang
masih mengalami kesulitan dalam hal penjumlahan dan perkalian. Nah, penjumlahan dan perkalian beberapa anak yang saya rasa mereka belum bisa, tapi bukan belum bisa sama sekali, tapi bisa, tapi ketika menghadapi perkalian atau penjumlahan dalam bentuk pecahan, mereka mengalami kesulitan. Itu yang saya alami dan permasalahan yang saya hadapi ketika saya mengajar di kelas 7. Baik. Jadi menurut Pak Guru, kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Guru dapatkan pada proses kegiatan kita pagi hari ini? Oke, baik. Saya menginginkan perubahan yang terjadi pada anak itu mereka bisa menghitung dengan benar dan tepat, terutama pada bilangan-bilangan kategori umum untuk kelas 7, untuk mata pelajaran IPA terutama dengan penjumlahan, kemudian dengan perkalian. Saya masih bisa mencapai level 6. Karena kenapa masih bisa di level 6? Karena kesulitannya di situ. Masih beberapa siswa yang tidak semua siswa bisa menjawab pertanyaan, terutama berkaitan dengan penjumlahan dalam bentuk pecahan ataupun. Jadi ketercapaian yang sudah ada di sekolah Pak Guru, di kelas Pak Guru khususnya kelas 7, yaitu baru sampai di level 6. Ya. Jadi untuk supaya bisa mengalami perubahan, karena yang mungkin kita impikan itu ada di level 9 dan 10. Untuk mencapai level yang lebih tinggi dari level 6, kira-kira langkah apa yang mau dibuat oleh Pak Guru? Oke, baik. Ini langkah yang sudah saya buat nih, Bu. Saya mencoba membuat langkah yang pertama, memberikan soal dengan penjumlahan ataupun perkalian tingkat rendah. Itu saya ambil dengan angka berkisar 1,0 sampai dengan 5,0. Saya mencoba mengambil langkah itu, kemudian beberapa siswa itu diberikan bimbingan khusus di sebelum pembelajaran dimulai ataupun di akhir pembelajaran. Memang dari langkah yang sudah saya buat ada perubahan yang dialami oleh siswa, tetapi masih belum begitu lancar. Perlu pendampingan lebih, dan mungkin karena dengan waktu yang begitu singkat, karena saya juga berpikir mengorbankan siswa lain yang sedang menunggu untuk melakukan proses pembelajaran secara bersama-sama. Itu langkah yang sudah saya buat dan perubahan yang diperoleh belum signifikan, artinya belum bisa diharapkan. Baik, terima kasih Pak Yosef sudah menemukan langkah. Ada 2 langkah yang Pak Yosef sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama itu memberi soal dengan tingkat rendah, dan juga yang lain diberi pendampingan khusus. Mungkin masih adakah langkah lain yang bisa lebih memudahkan anak untuk mencapai tujuan dari pembelajaran? Baik, saya mencoba untuk melakukan langkah
yang berikut ini kedepannya saya mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama guru mata pelajaran matematika. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan rekan sejawat guru matematika untuk mengatasi masalah perhitungan dalam bentuk pecahan terhadap anak mulai dari tingkat terendah atau dalam angka-angka yang lebih rendah. Dan hal ini juga perlu disampaikan kepada sekolah sehingga menjadi catatan untuk bukan hanya saya, bukan hanya guru matematika, bisa dengan rekan-rekan guru lain, sehingga apa yang saya alami, permasalahan yang saya alami bisa kami secara bersama-sama mengatasi masalah tentang anak. Itu yang bisa saya lakukan untuk kedepannya. Iya, luar biasa Pak Guru. Ini pertanyaan yang terakhir. Kira-kira kapan Pak Guru mau menerapkan apa yang menjadi rencana? Untuk penerapan pelaksanaannya, karena kami di sekolah biasanya evaluasinya terjadi di akhir pekan. Di akhir pekan hal yang saya alami ini saya akan sampaikan. Saya akan sampaikan kepada teman-teman, kemudian dengan kepala sekolah ketika melakukan evaluasi di hari Sabtu nanti. Ketika melakukan evaluasi di hari Sabtu, saya akan menyampaikan permasalahan, kemudian disahkan secara bersama-sama untuk mengatasi. Baik, itu yang bisa saya lakukan untuk aksi nyata ke depannya. Terima kasih Pak Yosef. Saya berharap akan mendapat kabar di minggu berikut setelah Pak Guru melaksanakan aksi nyata. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Yosef. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih banyak Bu atas semua perbuatannya. Terima kasih. Pada pagi hari ini. Baik Ibu Yuli dan Pak Yosef, terima kasih atas proses coaching yang sudah berlangsung. Luar biasa profesional untuk Bapak dan Ibu berdua. Terima kasih. Oke, baik. Dari pelaksanaan coaching tadi, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi ketika saya melakukan coaching melalui alur Tirta, di sini saya melihat bahwa perjalanan diskusi kami benar melalui alur Tirta. Yang pertama itu tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, terima kasih Ibu, karena dalam pelaksanaan coaching tadi itu sudah dilaksanakan sesuai dengan alur kita. Luar biasa Ibu dan Bapak berdua. Kemudian dari pengamatan atau dari hasil pengamatan saya tadi itu mungkin saya sampaikan sedikit. Yang pertama, dalam pelaksanaan coaching tadi sudah seperti yang disampaikan oleh Ibu Yuli bahwa sudah sesuai dengan alur kita, bahwa dari tujuan, mengidentifikasi masalah sampai pada tanggung jawab ya. Kemudian yang kedua, tadi permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Yosef tadi yang saya dengar tadi, bahwa memang untuk kelas 7 itu siswa kelas 7 adalah siswa peralihan dari SD ke SMP. Memang untuk kami di SD itu seperti itu, saudara-saudara Bapak Yosef. Kami semampu yang kami bisa buat, kami bisa ajar mereka itu seperti itu, tetapi tergantung kembali ke rumah masing-masing. Biasanya seperti itu.
kami guru sudah berjuang, tapi luar biasa. Dalam kesempatan ini Bapak Yosef sudah berusaha mencari solusi yang terbaik untuk bisa menemukan itu, bahwa anak itu dilakukan pendampingan secara individu sehingga kedepannya mereka bisa lebih baik lagi. Itu mungkin yang saya bisa tangkap dari apa yang disampaikan oleh itu. Jadi langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Yosef luar biasa, yang memberikan soal dengan penjualan perkalian pecahan tingkat yang rendah, kemudian melakukan pendamping khusus untuk siswa yang belum mampu, lalu ingin melakukan perubahan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik, itu mungkin yang bisa saya ambil dari percakapan antara Bapak Yosef dan Ibu Yuli. Kemudian mungkin ada satu pertanyaan lagi yang mau saya tanyakan. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya. Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat yang berkompeten di bidang itu, untuk berbagi, berkolaborasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi untuk diimplementasikan kepada siswa yang mengalami permasalahan dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Ternyata kompetensi yang dikembangkan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memiliki kompeten yang lebih, misalnya berkolaborasi dengan guru matematika untuk bagaimana cara menerapkan permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Yosef tentang perkalian dan penjumlahan pecahan. Terima kasih Ibu Yuli, terima kasih Bapak Yosef atas kesempatan yang bagus pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Elisa. Selamat sore. Salam guru penggerak. Salam. Selamat pagi Pak Yosef. Selamat pagi Ibu. Ya, Apa kabar hari ini? ya, kabarnya baik dan luar biasa. Oke, kabarnya baik dan luar biasa. Jadi hari ini saya akan melakukan observasi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada kesempatan ini juga saya akan mengamati proses coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Juga bagaimana coach menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coaching yang sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, dan juga menggali potensi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kompetensi coach, apa yang ingin dikembangkan? Oke, baik, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, dia lebih kepada konsep dasar yaitu mendengar aktif. Nah, ketika kita mendengarkan aktif, dia akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini, apakah pertanyaan yang berbobot atau tidak, ini kembali kepada konsep mendengar aktif. Itu sudah Bu, saya kembalikan. Oke, baik. Jadi kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya seperti percakapan awal Bu, saya lebih spesifiknya itu kepada mendengar aktif, berperan sebagai pendengar aktif,
dan dari pendengar aktif akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu saya kembalikan. Baik Pak Yosef, jadi kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu lebih ke mendengar aktif, karena dengan mendengar aktif kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang berikut indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Pak Guru capai dalam Koci kali ini. Ya, indikator ketercapaian. Ya, indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin saya capai dalam atau untuk Koci saya kali ini. Saya ingin Koci saya bisa menemukan solusi permasalahan yang dialami serta langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan. Demikian setelah menemukan langkah-langkah bisa dilanjutkan dengan aksi nyata atau tindak lanjut. Nah, dengan demikian solusi yang dirasakan atau yang dialami di sekolah tersebut bisa tercapai. Jadi saya lebih kepada ketercapaian untuk menemukan permasalahan atau solusi, menyelesaikan solusi dari masalah yang ditemukan di sekolah. Baik, itu saja Bu, saya kembalikan. Ya, bagus sekali. Ngerti permasalahan juga bisa melakukan aksi nyata. Mungkin percakapan kita, diskusi kita antara observasi dan coach mungkin sampai di sini. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Guru untuk bisa berdiskusi dengan Koci. Oke, baik, terima kasih banyak Bu atas kesempatan dialog singkat kita. Saya akan melakukan kegiatan kucing bersama saya Ibu Edita. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Selamat pagi Ibu Edita. Selamat pagi Pak Yosef. Bagaimana kabar? Kabar baik hari ini dan luar biasa. Oke, baik. Aduh, lama tidak bertemu ya. Lama tidak bertemu. Karena kita sibuk ya, sibuk dengan aktivitas rutinitas kita sebagai pendidik. Sepertinya Ibu ini hari bersemangat benar, tapi adakah sesuatu yang mau kita bicarakan atau kita ngobrol pada kesempatan ini? Baik Pak Yosef, terima kasih. Memang hari ini saya bersemangat, tetapi ada hal yang mungkin saya bisa bicarakan, bisa ceritakan ke Pak Yosef. Nah, ini berkaitan dengan ya, untuk saya mungkin berkaitan dengan siswa saya yang saya ajar di kelas 1. Ya. Oke, baik, untuk siswa ya. Ya. Kita waktu tidak banyak ya Bu, saya ada beberapa kesibukan, tapi jangan marah ya. Tentunya dari waktu kita hanya 15-20 menit, kira-kira bisa kita temukan solusi yang dialami oleh Ibu. Kira-kira solusi yang dialami oleh Ibu tentang siswa itu siswa yang seperti apa? Siswa yang bagaimana? Baik, di sekolah saya itu memang ada siswa yang ada 2 siswa yang sampai dengan hari ini juga belum masuk sekolah, sudah mau jalan 2 minggu, mau ada 3 minggu, tidak mau ke sekolah lagi. Iya, tidak sekolah. Kira-kira apa sampai mereka tidak datang sekolah? Alasan yang mereka berikan ketika mereka pulang ke rumah itu bersama dengan mereka punya orang tua atau opa oma, mereka katakan bahwa mereka tidak mau sekolah dengan alasan bahwa takut dengan saya. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, mereka malu dengan teman-teman lain karena begini, ada satu siswa itu sudah sampai dengan kelas 1 SD tapi dia belum permandian. Nah, ketika di sekolah ada guru yang mengatakan bahwa nanti pulang beritahu orang tua minta dengan surat permandian, bahwa itu untuk kelengkapan kita di sekolah harus ada surat permandian.
Nah, karena gara-gara itu, makanya sampai hari ini dia tidak mau sekolah. Nah, ketika ditanya mengapa engkau tidak sekolah, saya malu dengan teman-teman olong saya karena saya sudah besar tapi belum kemudian. Itu yang untuk satu siswa, sedangkan siswa yang satu ini memang dia tidak mau sekolah dengan alasan bahwa orang tuanya tidak berada di tempat, orang tuanya ada keluar daerah, ada ke Kalimantan, ada ke Malaysia, sehingga dia hanya tinggal dengan opa-opanya. Jadi ada banyak hal yang membuat dia tidak mau sekolah. Ya, ada banyak hal yang membuat dia mungkin latar-belakang dari orang tuanya, tambah dengan opa-opanya yang manja, sehingga mungkin dari situ ketika dibujuk untuk pergi ke sekolah dia tidak mau. Baik, kalau begitu ini mungkin saya bisa mengambil kata kunci ya, Bu. Ya. Beberapa siswa ini tidak sekolah karena beberapa alasan. Ya. Ada yang alasannya malu bergabung bersama teman-teman karena permintaan dari sekolah tentang surat permandian belum ada. Kemudian ada siswa lain lagi fungsi kontrol, orang tua tidak ada di tempat, hanya tinggal dengan opa oma ya. Tentunya biasanya kalau tinggal di opa oma tuh manjanya lebih ini ya, sehingga mereka mau sekolah tidak menjadi masalah. Itu yang menjadi kata kunci ya, masalah yang ibu alami di sekolah. Kira-kira dari masalah ini, kira-kira langkah apa yang sudah ibu lakukan untuk mengatasi beberapa siswa ini? Baik, langkah yang sudah saya ambil untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami di sekolah ini, khususnya di kelas saya, itu yang pertama itu saya melakukan kunjungan rumah. Saya melakukan kunjungan rumah, bertemu dengan orang tua, dengan si anak juga. Saya bertemu dengan orang tua, dengan anak juga itu. Nah, ketika saya sampai di rumah itu, saya menyampaikan alasan mengapa saya ke rumah. Lalu orang tua menerima kita dengan senang hati, karena bagaimanapun juga mereka menginginkan bahwa anak mereka tuh untuk kembali bersekolah. Nah, hal yang saya lakukan itu melakukan kunjungan rumah dan berkomunikasi dengan orang tua, berinteraksi dengan orang tua untuk bagaimana mencari cara sehingga anak ini bisa kembali bersekolah dengan teman-teman yang lain. Itu mungkin langkah pertama yang saya ambil. Ya, mungkin itu dulu. Oke, baik. Langkah yang sudah diambil ini sudah sangat baik ini. Sudah sangat baik, kunjungan ke rumah, berkonsultasi dengan orang tua, menceritakan kehadiran anak di sekolah. Kira-kira ada solusi lain barangkali mungkin yang bisa ibu lakukan untuk mengatasi masalah anak ini selain kunjungan rumah? Baik Pak Yosef, terima kasih. Untuk langkah yang lain mungkin saya bisa tempuh, ya mungkin saya bisa bekerja sama atau dengan saya berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan hal ini, bahwa kedua anak ini sudah sekian minggu tidak sekolah. Lalu saya bersama dengan kepala sekolah bersama-sama untuk mencari jalan keluar, bagaimana cara untuk membuat supaya kedua anak ini kembali bersekolah. Dan ketika tadi kebetulan saya bertemu langsung dengan orang tuanya ketika orang tuanya ke sekolah untuk anak yang belum permandian ini, sehingga tadi kami sarankan untuk coba mendekati atau membuat pendekatan dengan ketua KUB untuk anak yang belum permandian, ya, membuat pendekatan. Dan ternyata itu benar, mereka sudah melakukan pendekatan dengan ketua KUB. Ya mungkin alasan selama ini mengapa anak itu tidak dipermandikan itu karena orang tuanya tidak aktif untuk mengikuti kegiatan di KUB ataupun lingkungan ataupun paroki, sehingga ada kendala ketika mereka meminta surat keterangan dari KUB atau itu dari KUB tidak kasih, sehingga korbannya ke anak, ya begitu. Sehingga kami melakukan, saya ketika ini saya bertemu dengan ketua KUB-nya, kebetulan teman saya sampaikan, dan puji Tuhan tadi mereka sudah
mamanya sudah ke sekolah dan mengatakan bahwa mereka sudah minta tentang surat keterangan itu untuk bawa ke Proki untuk minta supaya anaknya dipermandikan secepatnya. Sangat bagus ya. Di sini hal masalah yang dialami sudah bisa ditangani. Tentunya saya juga berterima kasih Ibu sudah melibatkan orang lain, melibatkan orang lain di sini, kepala sekolah, kemudian dengan masyarakat di sekitar supaya bisa mengatasi tentang kehadiran anak ini. Nah, berbicara tentang kehadiran anak ini, saya mau tahu tingkat kedisiplinan ini berkaitan dengan tingkat kedisiplinan. Kira di sekolah Ibu tingkat kedisiplinannya sudah bisa mencapai level berapa ini? Baik, untuk tingkat kedisiplinan secara umum kalau untuk kami di sekolah, terlepas dari kedua anak ini, untuk kami di sekolah itu sudah sampai ke level yang ke 60 sampai 70. Karena memang untuk kedisiplinan kami di sekolah itu terus terang ya, untuk mulai disiplin dari datang pagi tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, pulang sekolah tepat waktu, dan itu kami jalankan selama ini seperti itu. Ya, jam 7 tepat kami sudah baris, 7:15 sudah masuk kelas, 7:20 sudah mulai melakukan proses pembelajaran. Nah, sebelum melakukan proses pembelajaran kami sudah melakukan sebelumnya kami melakukan kegiatan literasi numerasi pagi. Itu waktunya 7:20 sampai 7:55. 30 menit kami lakukan itu. Setelah itu baru kami masuk ke proses pembelajaran seperti yang sudah dijadwalkan. Itu sehingga memang untuk tingkat disiplin memang saya tidak tahu, tapi untuk secara pribadi saya mengalami seperti itu. Dan rata-rata Bapak Ibu guru juga dengan sendirinya ketika itu sebelum jam 7 atau tepat jam 7 itu rata-rata semua sudah hadir di sekolah. Begitupun juga siswa. Sehingga dengan seperti itu tingkat untuk siswa yang terlambat itu sedikit sekali. Mereka berlomba-lomba untuk datang pagi. Yang selama ini saya alami seperti itu untuk kami di sekolah. Begitu. Oke, baik, sangat bagus ya. Tentunya idealnya di level 10 atau 100 ya Bu ya. Tapi masih ada beberapa tidak menjadi hambatan ya, tidak menjadi hambatan untuk Ibu mengatasi masalah ya. Dari percakapan ini kita waktu juga lagi sedikit ya, tidak apa ya Bu ya. Dari percakapan kita ini kira-kira tindak lanjut apa yang kira-kira kedepannya Ibu mau, artinya kita bisa mencapai level idealnya. Idealnya ini berkaitan dari disiplin itu ya semua deal dan oke, bahwa semua tepat waktu, tidak 1-2 yang masih di luar, ataupun dengan 3-4 siswa yang tidak datang sekolah. Kira-kira apa tindak lanjut untuk kedepannya? Baik Pak Yosef, untuk tindak lanjut ke depannya mungkin yang saya lakukan itu mungkin, tapi yang dapat saya lakukan ke depan itu mungkin penerapan budaya positif, disiplin di sekolah. Melakukan penerapan budaya positif di sekolah terkait dengan kedisiplinan itu, baik itu untuk guru maupun untuk siswa. Karena memang selama ini saya ada di kesiswaan, sehingga apa yang saya lakukan, yang saya sampaikan, dan itu yang saya lakukan di sekolah. Itu yang mungkin selama ini saya buat itu seperti itu. Saya coba menerapkan itu. Ya. Bagus ya, penerapan budaya positif di sekolah ya. Kiranya aksi nyata akan dibuat berhasil dan kita doakan bersama berhasil, karena kita juga sama-sama mendidik anak bangsa, kemudian membawa anak kepada kebahagiaan sejati. Itu yang diharapkan dalam pendidikan kita saat sekarang. Terima kasih Bu atas ngobrol-ngobrol kita pada kali ini. Tetap semangat. Salam Guru Penggerak. Terima kasih.
yang sudah melewati diskusi dengan menggali beberapa masalah yang ditemukan oleh Ibu Edita. Sebagai observasi pada kesempatan ini ada satu pertanyaan yang mau disampaikan. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang mau dicapai? Baik, terima kasih Ibu. Yang sudah dilakukan ketika kami melakukan kegiatan coaching, ada 2 kegiatan. Yang pertama dalam mengatasi masalah yang dialami siswa. Ini langkah yang diambil, yang pertama pendekatan dengan orang tua tentang kehadiran siswa. Kemudian langkah yang kedua mencoba melibatkan pihak lain di sini, kepala sekolah, kemudian dengan lingkungan masyarakat, terutama ketua KUB. Nah, untuk mengatasi masalah, karena masalah yang diangkat tadi berkaitan dengan siswa yang tidak sekolah karena surat pemanggilan tidak ada. Kemudian langkah lain lagi yang diambil lebih kepada penerapan budaya positif di sekolah. Itu yang bisa saya peroleh ketika kami melakukan proses coaching saya bersama Ibu Edita. Oke, baik. Jadi saya tadi sempat mengamati apa yang dibicarakan oleh Pak Yosef dan Ibu Edita. Ini terima kasih karena Pak Yosef sudah menjalankan tugas sebagai coach dan menggali berbagai masalah yang ditemukan oleh coaching dan juga apa yang menjadi tujuan yang mau dicapai itu betul-betul ditemukan. Langkah-langkah itu ditemukan oleh Ibu Edita dan sampai menentukan untuk melakukan aksi nyata dengan cara pendekatan dengan pihak lain dan yang juga bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa yang absen tadi. Mungkin kegiatan kita sudah di penghujung. Ada satu pertanyaan lagi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Ya, baik, terima kasih. Kompetensi yang mau ingin dikembangkan karena berkaitan dengan kedisiplinan memang hal yang sangat sulit, tetapi kedisiplinan itu lebih banyak kepada kunci keberhasilan. Nah, kompetensi yang ingin dicapai atau dikembangkan di sini bersama-sama, kompetensi kebersamaan, kemudian kemitraan dan relasi hubungan baik antara guru dan orang tua murid ataupun sebaliknya. Itu yang kompetensi yang ingin dikembangkan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas apa yang menjadi dan itu yang langkah yang harus kita buat untuk mencapai sebuah tujuan atau mencapai indikator. Jadi kompetensi, ada beberapa kompetensi yang harus kita pegang teguh. Ya, mungkin kegiatan kita pada sore hari ini telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yusuf. Oke, terima kasih untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik, dan kami sangat mengharapkan kritik, saran, serta masukan dalam atas video ini agar dapat bermanfaat dan berguna dalam perkembangan pendidikan.
Salam guru penggerak. Salam. Sekian dan terima kasih. Salam.